してやれるのは死だけだ。Bagi seorang shinobi, kematian dan kekalahan akan menimpa mereka pada saat terjadinya pertempuran-pertempuran yang hebat. Dari pertempuran tersebut, pasti ada juga shinobi yang menjadi korban hanya untuk mengalahkan satu sama lain saat pertarungan terjadi. Namun ada beberapa shinobi atau karakter di anime Naruto yang kuat dan sulit untuk mati, bahkan bisa dikatakan nyaris abadi. Lantas siapa sajakah mereka? Mari simak videonya berikut ini. Tsunade. Tsunade merupakan Hokage kelima, sekaligus cucu dari Hashirama Senju, yang artinya, Tsunade mewarisi garis darah Hashirama yang memungkinkannya memiliki kelebihan dari sel Hashirama yang diincar banyak ninja. Dibuktikan dengan kemampuan teknik Sozo Saisei, dan Byakugo-nya, teknik-teknik itu memungkinkan Tsunade selamat dari luka seberat apapun. Tsunade memiliki kekuatan layaknya Jonin usia muda. Karena jutsu yang dimilikinya, ia terlihat kuat meskipun aslinya sudah tua dan kurus kering. Berkat kemampuan meregenerasi tubuhnya itulah, dia mampu bertahan dari tusukan Susanoo milik Madara yang menembus perutnya dan bisa pulih kembali. Bahkan sampai era Boruto Tsunade masih terlihat muda, bukan hanya penampilannya saja, namun kekuatan fisik pun masih sangat lincah dan kuat. Orochimaru. Karakter ninja yang termasuk sulit mati adalah Orochimaru, dan kita semua pasti mengetahui tentang dia. Orochimaru memiliki kemampuan untuk berinkarnasi. Dia bisa pindah dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Tentu pemindahan ini adalah pemindahan jiwa, sehingga saat tubuh utamanya menua, dia akan memindahkan jiwanya pada tubuh baru, dan dia akan memiliki waktu hidup yang bertambah, mengikuti tubuh barunya. Karena hal ini, Orochimaru memerlukan tubuh baru yang bagus, mulai dari bagus dalam hal penampilan, fisiknya yang kuat, serta kemampuannya dalam menggunakan teknik ninja. Ada beberapa yang masuk dalam kategori tubuh yang cocok bagi Orochimaru tak peduli jenis kelaminnya, dan mereka adalah Itachi Uchiha, Sasuke Uchiha, Kimimaro, Guren, Genyumaru, dan masih ada beberapa orang lainnya, yang sudah sempat diambil tubuhnya oleh Orochimaru. Dengan triknya, Orochimaru tak lagi bisa mati karena usia tua. Dia seperti selalu punya metode bangkit lagi meski sudah dihabisi sekalipun. Hidan. Dialah shinobi Akatsuki yang paling ceroboh dan banyak bicara dan selalu berkata dengan kata kasar. Hidan adalah salah satu shinobi yang sangat sulit mati, karena memang dia sebagai penganut aliran Jashin takkan bisa mati meski dibunuh. Kita bisa melihat sendiri, bagaimana pertarungan saat melawan Asuma, di mana, pada saat itu kepala Hidan sudah jelas-jelas terpotong, namun masih tetap hidup, walaupun harus dibantu menyambungkannya kembali oleh Kakuzu. Walaupun saat bertarung dan terjebak dalam lubang, yang lalu ditimbun runtuhan batu, yaitu saat bertarung dengan Shikamaru, tidak menjamin Hidan bisa mati. Inilah uniknya sebagai penganut Jashin yang memungkinkan penganutnya tak bisa mati. Bahkan untuk menghabisi musuh yang dia lawan, Hidan melakukannya dengan menusuk tubuhnya sendiri, yang sebelumnya sudah mendapatkan darah lawannya. Kakuzu. Kakuzu adalah salah seorang anggota Akatsuki, dan partner Hidan. Hidan dan Kakuzu sangat pas dipasangkan sehingga disebut duo zombie oleh Kisame. Walaupun mereka berdua tak akur, tapi mereka adalah pasangan yang dinilai nyaris tanpa cacat, karena saling melengkapi satu sama lain. Kakuzu adalah anggota Akatsuki, dan salah satu ninja yang tak bisa mati dengan cara normal. Bahkan, ada teori yang mengatakan bahwa Kakuzu adalah orang tertua yang masih hidup sampai era Naruto. Kakuzu sudah hidup di era yang sama dengan Hashirama dan Madara, bahkan Kakuzu pernah mendapatkan misi untuk membunuh Hashirama Senju, namun gagal karena perbedaan kekuatan yang mereka miliki. Dalam usahanya, Kakuzu mampu panjang umur karena mengganti jantung yang ia miliki, dengan jantung orang lain. Parahnya lagi, dia tidak memiliki satu jantung saja, melainkan 5. Karena hal ini, Kakuzu masuk sebagai ninja yang sulit mati di Naruto. Satu-satunya cara untuk membunuh Kakuzu adalah dengan menghancurkan kelima jantungnya. Sasori. Masih anggota Akatsuki, dan kali ini adalah Sasori.
Ninja yang sulit mati di Naruto ini memiliki kemampuan yang kurang lebih serupa dengan Kakuzu dan Orochimaru, yaitu memindahkan inti tubuhnya ke sebuah kugutsu. Sasori memang menginginkan keabadian, dan dengan cara ini, dia menjadi abadi. Sasori sebenarnya sudah berumur 35 tahun, namun tetap tidak menua dan terlihat seperti anak remaja, itu karena tubuh yang diperlihatkan adalah kugutsu atau boneka. Namun dia bisa mati ketika inti dirinya dihancurkan. Kankuro sendiri berkata, bahwa Sasori saat ini sudah hidup abadi. Dia hidup bersama kugutsu ciptaannya, yang selalu ia buat dengan sepenuh hati. Sasori Edo Tensei yang mendengar ini langsung tenang jiwanya, dan bisa mati. Uchiha Madara. Selain Kakuzu, Madara adalah salah satu ninja yang panjang umur, termasuk ninja yang tak bisa mati dengan normal di Naruto. Walaupun sebenarnya Madara sudah pernah mati, namun berbeda cerita ketika dia sudah menjadi Jinchuriki ekor 10. Seperti yang kita lihat sendiri, di Perang Dunia Ninja keempat, belum ada yang benar-benar sukses membunuh Madara. Dia pun mati bukan karena dibunuh, melainkan karena ekor 10 dikeluarkan dari tubuhnya oleh Kaguya karena Zetsu hitam. Madara bisa melakukan regenerasi dengan cepat, dibantu dengan sel Hashirama, dan saat menjadi Jinchuriki dia semakin sulit dikalahkan. Maitoge saja, yang sudah membuka gerbang ke-8 alias gerbang kematian, masih tidak mampu membunuh Madara. Hashirama Senju. Selain pada dasarnya Hashirama memang sangat kuat, Hashirama juga sulit dibunuh, karena kemampuan regenerasinya tergolong luar biasa. Dengan gabungan kekuatan dan kemampuan regenerasi ini, benar-benar hanya orang tertangguh saja yang bisa membunuh Hashirama. Madara saja kalah saat mereka bertarung di masa lalu. Terlebih Hashirama memiliki sel yang sangat istimewa, yang sel Hashirama sendiri banyak diincar oleh shinobi. Tentu saja, hal ini membuat kematian Hashirama semakin menarik. Mengingat dia dibangkitkan dalam wujud muda dengan Edo Tensei, kematian Hashirama pun masih menjadi misteri, bagaimana dia bisa mati. Seandainya dia dibunuh, lantas, siapa yang bisa membunuh seorang Hashirama Senju? Uchiha Obito. Pada saat Perang Dunia Shinobi ketiga, Obito dan rekan setimnya, yaitu Kakashi, Rin, dan juga Minato. Obito mengalami kejadian yang naas, saat menyelamatkan Rin, yang sempat diculik oleh pihak musuh. Di mana pada saat itu, Obito tertimpa batu besar, yang mengakibatkan sebagian tubuhnya hancur. Karena kejadian tersebut, Obito dinyatakan telah tewas saat Perang Dunia Shinobi ketiga. Namun faktanya, Obito diselamatkan oleh Madara, dan Madara yang menyembuhkan tubuh Obito dengan sel Hashirama. Karena sel Hashirama tersebutlah, akhirnya Obito memiliki kemampuan yang istimewa, yaitu Obito dapat menyembuhkan luka dengan adanya sel Hashirama. Selain itu Obito juga memiliki kekuatan Mangekyo Sharingan, yaitu Kamui, yang kekuatan tersebut mampu memindahkan suatu objek ataupun sebagian dari tubuhnya sendiri ke dimensi lain, sehingga sulit untuk menyerangnya. Terlebih pada Perang Dunia Shinobi keempat, Obito sempat menjadi Jinchuriki ekor 10. Zetsu. Zetsu hitam juga merupakan sosok yang abadi. Zetsu bahkan telah hidup sejak Kaguya disegel oleh anak-anaknya. Zetsu menjadi salah satu anak dari Kaguya. Sebelum disegel, Kaguya sangat ingin untuk bangkit kembali, sampai-sampai kehendaknya untuk bangkit kembali membentuk wujud fisik yaitu Zetsu hitam yang hanya punya satu tujuan yaitu kembali membangkitkan Kaguya, ibunya yang disegel. Dan Zetsu sudah merencanakan menghidupkan kembali Kaguya selama ribuan tahun. Dia memanipulasi indera dan reinkarnasinya, namun Madara yang sukses menjalankan rencana Zetsu hitam. Zetsu pun dapat hidup tanpa makan dan minum, karena ia dapat menghasilkan makanan dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan Zetsu diciptakan dari Mazu, sehingga tubuhnya seperti pohon yang dapat menyimpan dan membuat makanan dengan sendirinya. Zetsu sebenarnya adalah karakter yang tidak dapat bertarung dengan baik, namun memiliki kecerdasan untuk memanipulasi orang dan dapat menjadi penyusun rencana yang baik. Kaguya. Awalnya, Kaguya dikirim ke bumi bersama Ishiki Otsutsuki untuk mengolah pohon dewa dan mengumpulkan buah cakra. Tapi dia mengkhianati rekannya,
memakan buahnya, memperoleh kekuatan dewa dan menjadi nenek moyang semua cakra. Karena dia juga menjadi abadi, kedua putranya Hagoromo dan Hamura Otsutsuki harus menyegelnya di bulan. Kaguya dihidupkan kembali dalam perang ninja besar keempat dan masih tak terkalahkan. Namun, Naruto dan Sasuke berhasil menahannya dan menyegelnya kembali dengan menerima cakra Hagoromo, yang artinya, kemungkinan Kaguya masih bisa hidup kembali, dengan cara membangkitkannya. Kaguya adalah salah satu karakter yang diketahui sangat sulit untuk dibunuh. Hewan Kuchiyose. Para hewan panggilan dari teknik Kuchiyose adalah salah satu karakter yang mampu hidup dengan umur panjang. Contoh saja katak yang ada di Gunung Myoboku, yaitu Gamamaru sudah hidup sejak Hagoromo masih hidup, kemudian ada Fukasaku dan Shima, yang berumur lebih dari 800 tahun. Meskipun demikian, mereka tetap tumbuh layaknya karakter-karakter lainnya, seperti Gamakichi yang berubah dari katak kecil menjadi katak raksasa. Tidak diketahui mengenai kematian dari hewan-hewan Kuchiyose ini karena mereka hidup di alam yang berbeda dengan alam manusia. Namun mereka juga bisa terluka akibat serangan fisik, bahkan Fukasaku sempat tewas akibat serangan Pain, yang kemudian hidup kembali dengan Rin Tensei Nagato, yang mengembalikan jiwa yang telah mati. Biju. Biju merupakan pecahan dari cakra ekor 10 atau Jubi. Kesembilan biju ini merupakan salah satu karakter yang bisa dibilang abadi. Para biju sendiri lahir dari tangan seorang Hagoromo Otsutsuki, di mana dia menggunakan teknik Banbutsu Souzu dan kemudian menghadirkan gumpalan cakra yang diambil dari cakra Jiubi dan dipecah menjadi 9. Kemudian dengan menggunakan teknik Yinda yang rilis, para biju tersebut diberikan jiwa atau energi kehidupan di dalam tubuhnya. Energi kehidupan tersebut yang kemudian menjadi bahan bakar kehidupan bagi para biju. Selama energinya masih ada, maka selama itu pula mereka akan tetap hidup. Hal ini dikarenakan mereka adalah energi yang bisa dipindahkan ke tubuh manusia yang disebut Jinchuriki. Itulah beberapa karakter yang sulit untuk mati, dan nyaris abadi di anime Naruto. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share.